Selamat datang di channel Jona Belajar Mandiri. Selamat pagi anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak yang belum subscribe, silahkan klik subscribe. Jangan lupa pijit tanda lonceng agar anak-anak semua bisa mendapatkan update video pembelajaran dari admin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 7, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak, pada pembelajaran 3 dan 4 kita akan membahas materi PPKN dengan muatan KD 3.1, yaitu tentang rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh dan bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembelajaran bahasa Indonesia KD 3.3, yaitu tentang menggali isi teks pidato, dan dilanjutkan dengan pembelajaran IPS muatan KD 3.3 yang akan membahas tentang menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam tingkat lingkup ASEAN. Dan yang terakhir kita akan membahas muatan IPA dengan KD 3.2, yaitu menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Anak-anak, seperti kita ketahui bahwa makna Pancasila, khususnya pada sila keempat, seperti pada gambar di bawah ini, yaitu nilai-nilai yang akan kita terapkan dalam Pancasila sila keempat, yaitu tentang musyawarah. Makna sila keempat Pancasila dan penerapannya sehari-hari. Yang pertama ialah setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, asas kekeluargaan digunakan untuk melakukan musyawarah mufakat. Yang ketiga, mengutamakan segala kepentingan bersama. Yang keempat, melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan banyak orang. Beberapa contoh kegiatan yang dilakukan dengan musyawarah di lingkungan antara lain yaitu A. Menentukan tujuan wisata sekolah. B. Memilih ketua kelas. C. Pembagian tugas piket. D. Menjenguk teman yang sakit. E. Menentukan kegiatan perayaan hari ulang tahun sekolah. Alasan bagaimana keputusan bersama harus diambil menurut nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu keputusan yang diambil atas dasar musyawarah mufakat yang diperoleh dari hasil musyawarah. Jadi dengan kata lain bahwa ketika kita akan melakukan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang, maka sebaiknya dilakukan secara musyawarah agar hasil yang diperoleh dapat berjalan dengan maksimal. Kita lanjutkan dengan materi teks pidato. Seperti yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, teks pidato, hari ini kita akan membahas langkah-langkah membuat teks pidato. Dalam membuat teks pidato yang baik, kita harus
menentukan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, menentukan maksud atau tujuan pidato. Yang kedua, mengamati pendengar dan situasi sekitar. Dilanjutkan dengan yang ketiga, yaitu memilih topik pidato yang sesuai. Yang keempat, membuat kerangka pidato. Dan yang terakhir adalah menguraikan secara mendetail kerangka-kerangka pidato yang telah kita buat sehingga diperoleh naskah pidato yang baik. Kemudian dalam menyampaikan teks pidato yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, isi pidato harus sesuai dengan tema atau topik pembicaraan. Dalam isi tujuan pidato juga dapat diungkapkan. Yang kedua, setelah mengungkapkan tujuan, pembicara dapat menyampaikan pesan dalam pidatonya kepada para pendengar. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan dengan kerjasama negara Indonesia di negara-negara Asia Tenggara, khususnya dalam ruang lingkup ASEAN. Kerjasama yang dilakukan oleh bangsa Indonesia di dalam keanggotaannya sebagai anggota ASEAN yaitu meliputi dalam bidang pendidikan, di mana pada bidang pendidikan ini dibentuklah jaringan perguruan tinggi se-ASEAN, di mana antar negara Indonesia dapat melakukan pertukaran pelajar sesama anggota ASEAN. Yang kedua, menyediakan sarana pendidikan berupa sekolah dan perlengkapan sekolah yang memadai. 3. Melakukan pertukaran pelajar dari negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua adalah pada bidang sosial. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia turut serta dalam pembentukan kelompok kerja ASEAN. Yang kedua, pembentukan kelompok kerja kota-kota ASEAN berwawasan lingkungan. Dan yang ketiga, penanganan bencana alam yang terjadi di negara ASEAN. Hal ini penting dilakukan mengingat kawasan ASEAN terletak di kawasan rawan bencana. Pada bidang pangan, kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara ASEAN antara lain 1. Penyediaan pupuk, diantaranya melalui pabrik pupuk Sriwijaya atau PUSRI yang berlokasi di Palembang. 2. Didirikannya IRI, International Rice Research Institute di Filipina. Hal ini untuk melakukan penelitian agar negara-negara ASEAN memiliki ketahanan pangan. Yang ketiga, melakukan ekspor dan impor komoditas pangan dari negara-negara ASEAN. Sementara pada bidang budaya, Indonesia melakukan kerjasama melalui pertukaran pemuda dan pelajar antar negara ASEAN. Para pemuda dan pelajar memiliki kesempatan untuk mempelajari budaya negara setempat. Yang kedua, menyelenggarakan perlombaan olahraga antar negara di Asia Tenggara yang diikuti oleh atlet-atlet dari seluruh anggota ASEAN. Contohnya adalah SEA Games. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu pubertas. Nah, saat ini kita akan mempelajari bagaimana cara menjaga pola makan pada masa pubertas. Pola makan yang baik dapat meningkatkan imun serta menjaga kesehatan kita pada saat masa pubertas. Yang pertama adalah menjaga pola makan dapat dilakukan dengan menyeimbangkan porsi makan dengan aktivitas fisik yang dilakukan untuk menghindari obesitas atau kegemukan.
Yang kedua, kita juga perlu mengkonsumsi makanan yang beragam untuk mendapatkan gizi yang seimbang. Kemudian menjaga kesehatan makanan yang dikonsumsi. Tidak lupa menghindari makanan yang banyak mengandung lemak karena dapat menyebabkan munculnya jerawat pada wajah. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Di tempat dan lokasi yang sama, Jona Belajar Mandiri Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.